Yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Pekalongan, Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Universitas Pekalongan, Bapak Kepala Program Studi Universitas Pekalongan, para dosen dan staf administrasi, tamu undangan, mahasiswa dan hadirin yang saya hormati pula. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan atas rahmat-Nya pula lah saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato orasi saya dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Hadirin yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato orasi dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Judul tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa saat ini keterampilan berbicara mahasiswa dianggap masih rendah. Seperti diketahui bahwa setiap orang harus memiliki kepribadiannya sebelum menciptakan sebuah komunikasi. Memang sangat sulit untuk berkepribadian seperti yang kita inginkan. Dalam hal ini, ingin menjadi orang yang selalu siap tampil berbicara di depan banyak orang, akan tetapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Komunikator yang baik yaitu apabila ia berkomunikasi sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya, yakni motivasi untuk memberikan pengetahuan baru bagi pendengarnya. Namun, permasalahannya yaitu tidak semua orang mampu berbicara dengan baik dan benar di depan banyak orang. Karena untuk berbicara di depan banyak orang terdapat beberapa halangan yang terkadang tidak bisa diidentifikasi masalahnya. Setiap orang pasti merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Akibatnya, muncullah suatu persepsi bahwa untuk menjadi seorang public speaking haruslah memiliki kemampuan mendasar. Akan tetapi, masih banyak pula public speaking ternama yang berkata bahwa dirinya selalu mengalami grogi sesaat sebelum berbicara di depan para pendengarnya. Artinya, keterbatasan kemampuan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak mampu tampil berbicara di depan orang banyak. Ketidakpercayaan diri itu dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang mempersiapkan diri untuk tampil di depan publik, baik dari segi topik pembicaraan, fisik maupun mental. Permasalahan ini yang sering dialami yaitu kurangnya penguasaan materi yang akan disampaikan. Seorang pembicara selalu berharap mendapatkan banyak dukungan terhadap pendapat dan materi yang akan ia sampaikan. Akan tetapi, sebagian orang cenderung merasa rendah diri terhadap permasalahan ini. Khususnya ketika ia membandingkan dirinya dengan tingkat status, nilai, penampilan, penghasilan, atau kecerdasan dari calon pendengar yang akan dihadapinya. Secara langsung, hal ini akan menyebabkan depresi. Maka dari itu, dibutuhkanlah sebuah kekuatan dari dalam diri untuk selalu berpikir positif. Hadirin yang saya hormati, setiap orang mampu berbicara selama ia tidak mengalami gangguan dalam berbicara. Namun, tidak semua orang mampu berbicara dalam situasi dan keadaan tertentu. Misalnya, presentasi, pidato, seminar, atau pembicaraan yang bersifat resmi. Berikut adalah upaya jangka pendek yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Yang pertama, meminimalkan rasa gugup. Pendekatan hal yang dilakukan mahasiswa untuk meminimalisir rasa gugup dan takut saat berbicara di depan publik adalah
dengan melakukan pendekatan rasional, yaitu dengan memberi sugesti kepada diri sendiri untuk tidak menjadi orang yang penakut, kemudian menghindari kontak mata dengan para audiens, dan atur nafas sebelum tampil berbicara di depan publik. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Upaya yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan publik adalah ketika berbicara di depan publik, jangan terpengaruh dengan kondisi sekitar dan tetap merasa positive thinking. Yang ketiga, kuasai materi yang akan disampaikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, menghafal dan memahami materi yang akan disampaikan sebelum tampil. Kemudian menggunakan alat bantu peraga seperti slide presentasi atau menggunakan proyektor dan lain-lain. Kemudian dengan membaca poin-poin bahasan sebelum tampil berbicara dan membawa kertas kecil saat berbicara di depan publik. Kemudian yang keempat, berani untuk mencoba. Yang paling penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik adalah motivasi dari dalam diri, sehingga berani untuk mencoba terlebih dahulu. Jangan dulu memikirkan tentang apa yang akan disampaikan tidak akan diterima oleh pendengar, tetapi harus berani mengemukakan ide atau pendapat yang ada pada diri sendiri. Yang kelima, berdoa sebelum tampil berbicara. Berdoa adalah usaha yang kecil, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran berbicara di depan publik. Hadirin yang saya hormati, untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik harus dilakukan usaha yang cukup keras demi tercapainya keterampilan berbicara di depan publik yang baik. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Yang pertama adalah latihan terus-menerus. Sesuatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan akan lebih baik kualitasnya dengan melakukan latihan secara terus-menerus. Yang kedua, sering bertukar pikir dengan orang lain. Hal ini sangat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Karena dengan sering melakukan tukar pikiran dengan orang lain, maka wawasan akan tambah luas dan pikiran pun akan lebih jernih, sehingga akan terbentuk pribadi-pribadi yang selalu terbuka dan berani untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat yang cemerlang. Kemudian, berusaha untuk selalu memiliki akhlak yang baik. Jika seseorang telah memiliki akhlak yang baik, maka dia akan merasa tenang dengan apa yang ia lakukan. Yang keempat, sering melakukan latihan otak kanan. Hal ini sangat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik untuk mengatasi masalah tidak menguasai materi yang akan disampaikan saat berbicara di depan publik. Secara ilmu biologi, otak kanan manusia memiliki kapasitas lebih besar dari otak kiri. Sehingga, jika menggunakan otak kanan untuk memahami materi yang akan disampaikan, maka akan tersimpan lebih lama di dalam otak kita. Dan itu memudahkan mahasiswa untuk cepat ingat dengan apa yang akan disampaikan. Selain itu, otak kanan manusia memiliki beberapa sifat seperti lebih fleksibel, menerima hal yang baru dan terkadang tidak logis, imajinasi dan penuh motivasi, inovasi, kreatif dan secara tidak langsung atau secara tidak sadar berdasarkan kebiasaan-kebiasaan biasa. Maka dari itu, metode sering melatih otak kanan sangat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Hadirin yang saya hormati, ada pula keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi kampus itu juga dapat melatih mahasiswa dalam berbicara di depan publik. Keaktifan mahasiswa dalam organisasi mempengaruhi kecemasan berbicara di depan umum,
Sebagaimana diketahui bahwa organisasi merupakan salah satu wadah untuk memperluas cakrawala pandang atau aktualisasi diri mahasiswa dalam rangka mengembangkan diri secara non-akademis. Organisasi dapat juga digunakan mahasiswa untuk mencapai cita-citanya yang tidak dapat dicapai tanpa melibatkan orang lain. Di samping itu, organisasi juga menjadikan orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan pencapaian tujuan pribadi yang hendak diraihnya. Hal itu akan sulit atau kurang memungkinkan untuk diselesaikan tanpa keterlibatan dalam organisasi. Karena itu, dalam usaha untuk memenuhi kehendak dan kepentingan tersebut, tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, proses untuk mencapai tujuan tersebut dapat melalui kerjasama dan berpikir secara bersama pula. Dengan kata lain, organisasi merupakan tempat latihan bagi mahasiswa untuk berinteraksi sosial karena kegiatan yang dilakukan menuntut individu untuk saling berhubungan dengan orang lain. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi, terutama yang menjadi pengurus, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi maupun tujuan individu yang tidak dapat dicapai sendiri. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung melatih mahasiswa berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, salah satu syarat terjadinya interaksi adalah komunikasi. Jika kemampuan komunikasi tersebut selalu diasah, maka mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga tidak akan mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya mengambil beberapa simpulan pidato ini sebagai berikut. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni bicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk mampu menarik perhatian audiens. Terdapat pengaruh kepercayaan diri terhadap kecemasan berbicara di depan umum. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri, maka semakin tinggi kecemasan berbicara di depan umum. Terdapat perbedaan kecemasan berbicara di depan umum antara mahasiswa yang aktif dengan mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Kecemasan mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan lebih rendah daripada mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Selain itu, manfaat yang dapat kita ambil jika kita melatih diri berbicara di muka umum adalah kita dapat menempatkan diri kita di masyarakat dan dapat menyampaikan sesuatu di depan umum. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato orasi ini, perkenankanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan barokahnya kepada saya dan sekeluarga. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih untuk perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.